Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dengan siapa di mana? Dengan Abua yang di Simpang Memplang juga. Dengan Abua di Simpang Memplang. Baik, Abua, pernah perayaan ini Mbak Orang? Enak tahu ni juga. Kira-kira pernah perayaannya? Dan ini benar ni juga. Ya. Tiga orang setiap pendek miliaran rupiah. Dia yang geblok pada rumah. Dan geblok kedai. Dia yang geblok binatang ternak. Dan geblok belang. Yang dia berterbangan. Bagaimana ibadah gain yang dilakukan dalam rumah karena rumah yang berbeda dengan pendek. Jadi pendek dan lain yang berbeda. Dan bagaimana pula jaket jangan pun apa yang jadi jaket kami dan jaket tadi dan di Mekah. Ini lagi ko. Yang Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku di mana saja berada, kami masih menunggu dan mengundang sahabat Yudara yang ingin bergabung di kesempatan hari ini dalam program Talkshow Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu. Ya, langsung saja untuk ditelepon dan siapa saja boleh menelpon dan apapun pertanyaannya, insya Allah guru kita yang sudah hadir di studio akan menjawab. Baik, tapi ini ada satu pertanyaan tentang masalah cok pendeng. Ya. Sehingga banyak uang yang diambil sehingga bisa dia gublo rumah, gublo belang dan gublo dan juga pakiban kondisi ibadah harian. Ya. Yang pertama kita ketahui bersama dalam fikih bahwa seluruh utang piutang yang membawa manfaat kepada si pemberi utang dalam artian ada bayar lebih yang disyaratkan di dalam akad itu hukumnya haram dan itu adalah bagian dari riba, dosa, yaitu ketika saudara urung melakukan akad utang piutang dipersyarat dalam akad oleh si pemberi apakah secara tulisan ataupun secara lisan untuk memberikan bayar lebih. Ketika ini disetujui, maka itulah terjadi riba yang dilarang dan haram kan. Nah, persoalan dudo peng harum bunuh riba bunuh dudo geblo pakaian, ya geblo rumah dan sebagainya yang menyangkut dengan fasilitas kehidupan. Dalam fikih ketika ibadat dilakukan dengan misalkan mukena haram, misalkan musalla haram, bahkan tempat salat haram. Nah, dalam fikih ini tidak ada permasalahan dari segi sah ataupun tidak sah. Jadi dalam fikih hanya mengefek kepada sisi sah dan tidak sahnya. Ketika kita misalkan memakai pakaian haram untuk salat, karena dalam fikih salat itu sah ataupun tidak dengan catatan pakaian yang kita gunakan itu pakaian yang suci, yang tidak bernajis. Apakah itu pakaian yang suci tersebut haram ataupun halal? Jadi yang penting pakaian suci apakah itu halal ataupun haram. Sembayang ya kasah, nah, karena syarat bersuci najis kan. Masalah fahala yang sempurna dan fahala yang kurang sempurna itu baru ada perbedaan. Karena dengan sembahyang baju yang suci dan halal, artinya baju tersebut kita dapatkan dengan jalan yang halal. Apakah itu dengan ada sedekah, hibah ataupun kita beli dengan uang yang halal. Nah, ini tentu mendapatkan fahala yang lebih ketimbang sira urung te sembayang baju suci tetapi atra gecu misalkan. Ataupun geblo dengan peng harum. Yang kitab sama lagi kasus urung sembayang getung wudu iya rampasan. Yang sembayang sah. Nah, cuman fahala yang menyatakan ya fahala ji kurung, yang menyatakan ya tidak ada fahala sama sekali. Nah, yang penting bereken kesegi sah ngana sah nyo kasah dan kata lepas dengan huru akhirat
dari segi sembahyang kalau sudah kerjakan. Masalah uduk tersebut, baje tersebut, ata tarampoknya dosa dari segi hal pencurian, itu dosa besar. Menasi dengan tablo dengan barang yang dengan uang yang haram, seperti yang kasus tadi yang namanya pengbeng kan, ianya termasuk ya seluruh utang-utang yang ada syarat bayar lebih dalam akad, yang membunjuk riba, menyerumoh lagi dapat tahuno baje yang tak pakai mendum ke ibadat ya sah, cuman ke fahala ada yang menyatakan tidak ada fahala, ada menyatakan fahala ada tapi kurang sempurna. Nah, yang kedua persoalan jaket yang dari pengiriman tersebut, apakah nama wajib pahana kan? Yang pertama luntuan dalam halnya kurang pengetahuan, semoga abuan dia bisa dirujuk lah gure terdekat biar lebih detail. Oke, baik saudaraku di mana saja berada, kita masih dalam program talk show ngobrol perkara ilmu ya. Ini khusus untuk tanya jawab bagi sahabat Yadara yang ingin bertanya, langsung saja untuk menelpon di nomor 0813 609280, dan juga bagi sahabat Yadara yang sedang menyimak live di fanpage di kesempatan hari ini ya, langsung saja untuk bertanya bisa dikirimkan pertanyaannya di komentar